Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana di pertemuan kita terakhir kita membicarakan bab ke-37, Al-infaqu mimma yuhibbu wa minal jayyidi. Berinfak dari apa-apa yang disukai dan perkara yang dari sesuatu yang baik. Sudah kita jelaskan sebelumnya, ketika kita memberi kepada orang lain, berilah yang baik. Bahkan yang baik ini kadang masih kita sukai. Nah, kita sudah sebutkan, sudah kita baca dua ayat yang disebutkan oleh penulis, yaitu surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Kita masuk kepada hadis atau satu hadis yang disebutkan dalam bab ini, yaitu sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsara al-ansari bil Madinati malan min nakhlin. Dahulu kala Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling banyak dari kalangan Ansar di kota Madinah, malan hartanya min nakhlin, dari pohon kurma. Dan kita sudah sebutkan siapa Abu Talhah. Siapa itu Abu Talhah? Suaminya Ummu Sulaim. Hadis yang pernah berlalu yang telah kita baca tentang kematian putra beliau. Di saat ditinggal pergi, tapi istrinya yaitu Ummu Sulaim, yang tidak lain juga ibunya adalah Anas bin Malik, bisa mengontrol diri, bisa sangat sabar, sehingga ketika suaminya datang bukan langsung gupuh, bukan langsung panik, bahkan bisa melayani sebaik mungkin sebagai seorang istri. Baru setelah semuanya tenang, senang, mengabarkan tentang kematian putranya.
Nah, Abu Talhah yang sempat marah waktu itu, sempat tidak terima dengan sikap istrinya, yang akhirnya mengadukan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Ternyata bukan orang sembarangan. Abu Talha ini orang paling kaya di Madinah. Dari segi apa? Dari segi pohon kurma. Ini petani kurma yang sukses. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bairaha. Dan dulu di antara apa? Harta yang paling dicintai, kebun kurma yang paling disukai adalah yang punya nama Bairaha. Dan saya sempat menyebutkan bahwa menjadi kebiasaan waktu itu benda-benda itu punya nama. Mungkin sebagian kita menamai mungkin apa hewan piaraannya saja. Jadi kalau dulu bukan cuma kuda, onta, bahkan apa baju besinya Rasulullah SAW punya nama, pedangnya punya nama, kebun pun punya nama. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dan kebun Bairaha ini ada di depan masjid. Nah, cuman sebuah khilaf yang mu'tabar. Masjid itu sebelah depannya mana? Ini khilaf. Apakah depan itu arah kiblat ataukah depan itu pintu masuk? Nah, ini pintu masuknya di samping, tambah ini. Depannya dari tambah kemungkinannya 3. Subhanallah. Jadi kira-kira mana depan? Antum mazhabnya ada? Mazhab yang di arah kiblat atau mazhab yang kalau dilihat memang daerah kebun kurma itu ke arah selatannya masjid. Itu lebih banyak. Di arah ke Kuba, bahkan sampai sekarang juga masih banyak kebun kurma. Jadi kemungkinan depannya itu ya adalah arah kiblat. Wa kana Rasulullah sallallahu yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan karena ini kebun yang paling disukai, pasti kebunnya apa? Lebat. Kebunnya dipagar dengan baik. Kalau antum berkesempatan umrah, haji, kemudian biasanya diajak apa? City tour. Salah satu pemberhentian di Madinah adalah kebun kurma. Anda bisa lihat bahwa kebun-kebun kurma itu dipagari dengan tembok. Nah, di dalamnya apa? Biasanya terdapat mata air. Maka Rasulullah SAW dulu biasa ngadem kalau kita sekarang. Seperti status sebagian antum kalau sedang apa? Antre, entah di Samsat, di mana lagi pelayanan publik begitu ya. Yang ruangannya ber-AC kan apa? Foto terus statusnya numpang ngadem. Ya, ternyata ya dimanapun kebiasaan orang kalau ada tempat ngadem ya ikut ngadem. Maka dulu belum ada ruang ber-AC. Ngadem di mana? Di kebun. Maka Rasulullah SAW biasa masuk ke kebun-kebun para sahabat
untuk mendapatkan suasana dingin dan minum dari air tanah yang memang segar. Dan tentu juga dingin karena apa? Suasana sekitarnya dingin. Qala Anas, kemudian diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, falamma nazalat hadhil ayat, maka ketika turun ayat ini, yaitu yang sudah kita baca sebelumnya di surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian akan mendapati kebaikan yang sebenarnya sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan dari apa-apa yang kalian sukai. Kita baru akan sampai pada puncak kebaikan kalau kita bisa apa? Mengeluarkan sesuatu, bersedekah, berinfak. Ternyata barang yang kita apa? Sedekahkan, barang yang masih kita sukai. Kalau bersedekah dari barang yang sudah tidak kita pakai, baju yang sudah nggak muat, baju yang kita sudah bosan pakainya, yaitu umum. Tapi yang nggak umum gitu ya, yang hebat. Kalau kita bisa berinfak baju, masya Allah, baru dipakai sekali. Tapi ketok iki lebih pantas koncoku ini. Maka ini yang luar biasa. Qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita sebutkan dalam bab istiqamah, tentang bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Begitu dengar ayat ini, Abu Talha langsung berdiri menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu ayat di atas tadi. Tidaklah kalian mendapati kebaikan yang sebenarnya sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian sukai. Kemudian Abu Talha mengatakan, wa inna ahabba mali ilayya bayraha. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai. Dan subhanallah, Abu Talha sampai pada level puncak. Kalau ayat tadi mengatakan apa? Menginfakkan harta dari yang kalian sukai. Dalam harta kita, dari apa yang kita miliki, banyak hal yang kita sukai. Kemudian mengerucut sampai yang paling kita sukai. Allah sebenarnya cuma apa? Menawarkan yang kalian suka itu loh, mau keluarkan sebagai infak, sedekah. Tapi Abu Talha tidak cukup. Ini yang paling saya suka. Dan itu bagian dari apa? Fastabiqul khairat. Berlomba itu tidak mencukupkan dalam level yang biasa. Maka kemudian beliau menambahkan, wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhuhraha indallahi ta'ala. Dan sesungguhnya harta yang paling saya sukai ini, yaitu bayrahat, dia adalah sedekah lillah, yang hanya untuk Allah.
arju birraha, aku berharap kebaikannya, wa dhukhraha, tabungan pahalanya, indallahi ta'ala, di sisi Allah. Maka subhanallah, inilah keikhlasan yang kadang perlu kita menegaskan ketika mungkin yang kita sedekahkan itu sangat bernilai, nilainya besar. Seperti Abu Talha ini, untuk menegaskan ini enggak main-main. Saya sedekahkan ini apa? Lillah. Memang untuk mengungkapkan apa keikhlasan itu enggak perlu diucapkan. Tapi kadang perlu dalam kondisi seperti ini. Kondisi apa? Nilainya besar. Maka kita tegaskan supaya menerima ini enggak ragu. Ini lillah. Misalnya apa, nanti ada sebagian mewakafkan tanahnya, Masya Allah, padahal tanah pinggir jalan, mungkin kalau dijual itu harganya M. Tiba-tiba apa? Ini saya wakafkan lillah. Sudah. Ini tenanan kon wakafnya apa kayak kantoku gitu ya. Maka jelaskan bahwa itu lillah, bukan karena ingin pamer. Dan ditegaskan kebaikan dan pahala diharapkan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini poin yang juga perlu diperhatikan. Apa itu? Ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, wakaf dan sebagainya. Lihat kata beliau, fadhaha ya Rasulullah haitsu araqallah. Maka letakkanlah sedekah itu wahai Rasulullah di mana Allah memperlihatkannya kepadamu. Ya, saya menyampaikan ini pengalaman begitu ya, dalam mengelola pondok yayasan di berbagai kota, di berbagai tempat. Maka jadilah ketika kita berinfak, bersedekah itu seperti Abu Talha. Apa? Ketika kita serahkan sedekah kita, monggo kerso yai, ustaz, pengurus yayasan untuk diatur di mana sedekah saya digunakan. Memang ada oknum yang kadang menggunakan nama yayasan, nama pondok untuk mencari apa? Kekayaan pribadi. Tapi ya, yang saya tahu itu mungkin 0,000 sekian persen. 99,999% itu apa? Ya benar-benar ingin berjuang menegakkan agama Allah. Sehingga ketika kita bersedekah, berinfak apa? Monggo kersa, sudah atur saja. Jangan seperti yang kadang terjadi, itu pun saya katakan juga sedikit. Tapi jangan sampai kita terjerumus pula pada yang sedikit. Ini saya wakaf tanah saya ini, tapi nanti begini ya, sebelah sini nanti dibuat ini. Saya tolong dikasih tanah sebelah sini. Nanti repot akhirnya.
mungkin tidak sinkron dengan kebijakan pondok. Set plan yang sudah diatur, perencanaan yang sudah diatur. Akhirnya mau diterima, kok ketok piye, enggak diterima yo ketok piye. Maka ketika kita berinfak, bersedekah sudah menurut mau dipakai apa? Boleh misalnya kita milih untuk wakaf, ini untuk operasional, monggo. Tapi bagaimana wakaf nanti diatur, operasional itu mau diatur bagaimana, serahkan pada siapa? Yang kita percaya. Kalau kita bersedekah itu kan berarti percaya sama yang kita amanah. Ya berarti nggak perlu ngatur-ngatur. Kalau nggak percaya ya nggak usah diserahkan uang itu kepadanya atau harta kita. Itu nggak basah yang di luar. Ini di dalam ini masih banyak tempat kosong. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bah. Maka Rasulullah mengatakan bah. Apa itu bah? Saya nggak tahu padanannya dalam bahasa Indonesia. Wow, gitu ya. Ayo. Katanya Mas Lukman, wow. Bah itu kalimah talaqqufin wa ijabin. Bah itu satu kata yang menunjukkan kita apa? Berkasih sayang kepadanya dan kagum. Kalau wow hanya kagum. Tadi bah itu juga ada bentuk simpati. Boleh? Tuqalu 'anil ridha bi syai'i wa tahsinihi wal i'jabi bihi. Biasanya dikatakan ketika orang suka, ridha terhadap sesuatu, melihat besarnya suatu perkara dan untuk menunjukkan kekaguman. Tentu ada kalimat lain, Masya Allah. Tapi Rasulullah memang menggunakan apa? Kebiasaan yang ada di tengah masyarakat Arab. Ya kita padanannya mungkin tadi, Masya Allah. Malun rabihun zalika malun rabihun. Itulah harta yang untung. Itulah harta yang untung. Subhanallah. Kenapa dikatakan ini harta yang untung? Karena inilah tabungan kita yang sebenarnya. Orang kadang menyimpan hartanya, entah dalam tabungan, entah dia berikan emas, dia investkan tanah. Yang terbayang dalam dirinya keuntungan. Tapi ternyata keuntungan sebenarnya ketika apa? Harta kita sedekahkan lillahi ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang lain, bahwa harta manusia yang sebenarnya adalah apa yang disedekahkan. Yang dibelikan baju, bajunya akan usang. Yang dimakan akan dibuang. Yang ditabung, yang dibelikan tanah. Untuk siapa? Ahli waris. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Sebaliknya, siapapun di antara kita yang terlibat dalam kegiatan agama,
yang memikul amanah menjalankan pondok pesantren, masjid dan seterusnya. Ini saya selalu katakan apa? Penjelasan kita imbang. Yang bersedekah tadi sudah kita kasih nasihat. Ya, kalau sudah sedekah, nggak usah ikut-ikut ngatur, merasa saya punya bagian. Tapi sebaliknya, yang diberi amanah, apa kata Rasulullah? Sungguh aku telah mendengar apa yang engkau katakan, dan aku melihat engkau jadikan sedekah itu pada akrabin, pada kerabatmu. Yang diberi amanah menjalankan amanah sebaik mungkin. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan harta sedekah yang luar biasa ini, ternyata beliau melihat di mana kemaslahatannya untuk dibagikan Abu Talhah di keluarga besarnya sendiri. Sehingga seperti saya katakan tadi, orang yang bergerak dalam apa? Pondokkah, masjid, dakwah dan seterusnya, tidak ada niat untuk memperkaya diri. Maka ketika dia mengambil kebijakan, buatlah kebijakan itu apa? Yang memberi maslahat umat secara umum. Bukan maslahat pribadinya, bukan maslahat keluarganya. Maka Rasulullah SAW mendapatkan amanah sangat besar ini. Diberikan siapa? Beliau melihat keluargamu masih ada yang perlu dibantu, kasihkan mereka. Bukan sahabat yang dekat dengan beliau, apalagi keluarga yang jelas apa? Haram untuk menerima sedekah, sebagaimana nanti kita akan sebutkan hadis. Jadi subhanallah, kehidupan ini akan berjalan baik kapan? Kalau masing-masing menjalankan tugasnya dengan baik. Bahasanya apa? Tidak saling overlapping. Tugasnya yang sedekah ya sedekah, duit, duit apa? Pondok sedekah. Yang diamanai tugasnya menjalankan sedekah itu dengan baik, maka keadaan akan berjalan baik. Tapi kalau yang sedekah ingin ikut campur, yang disedekahi apa? Mementingkan kepentingan pribadi, ya sudah rusak semua. Faqala Abu Talhah, as'alu ya Rasulullah. Mendengar pesan itu, Abu Talhah mengatakan, aku akan melakukannya wahai Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka dibagilah oleh Abu Talhah tadi sedekahnya pada kerabatnya. Kerabat itu siapa? Pak D, Bude, Pak Le, Bule. Wa bani ammihi, dan ponakan-ponakannya, anak dari pamannya. Subhanallah. Jadi kira-kira berapa nilai kebunnya? Berapa kira-kira nilainya? Ya bergantung isi amplopnya Ustaz. Nah, ini yang apa pernah disampaikan Dr. Erwandi, gitu ya. Dan kalau kita mampu, ya sebenarnya idealnya zakat seperti ini. Sedekah wajib maupun yang lainnya. Kalau memberi itu bagaimana caranya? Lihat kebutuhannya, kemudian lihat pemasukannya, kemudian selisihnya kalikan 12 bulan.
Jadi cara memberikan zakat mal, memberikan zakat fitr atau sedekah yang nilainya besar apa? Kekurangan dari kebutuhan tiap bulan kalikan 12. Kalau ada duitnya, kalau ada apa? Zakatnya. Jadi kalau ada orang misalnya pengeluarannya 2,5 juta, income-nya berapa? 2 juta. Berarti dia per bulan itu punya kekurangan 500 ribu. Berarti zakat kasih berapa? 6 juta. Itu caranya. Bukan kemudian diitir-itir gitu ya. Saya ketahuan, wah wong sewu. Kelihatannya apa? Membagi zakat kepada banyak. Dengan harapan apa? Tahun berikutnya, kalau memang dia mengelolanya dengan baik, dia tidak butuh diberi zakat. 6 juta. Nah, bisa buka apa? Teh sinten apa? Ya sudah. Teh sinten tanpa nganu ya. Subhanallah. Tahun depan apa harapannya? Dia nggak perlu lagi menerima zakat, yang lain lagi. Subhanallah. Ini bab yang ke-37. Kita beralih kepada bab yang ke-38. Setelah kita berbicara bagaimana kewajiban suami istri, kemudian kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, dan ketika mengeluarkan infaknya, nafkahnya, mengeluarkan dari harta yang baik, maka berikutnya yang jauh lebih penting dari memberikan makanan zahir adalah memberikan makanan batin.